Siapa sih? Walah. Ngelek-ngelek jaringannya. Baik, saya akan melanjutkan. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen model. Yang pertama, kami akan membahas tentang kajian antara komponen-komponen model dalam suatu kebijakan publik. Implementasi merupakan proses yang dinamis. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan dalam tahap-tahap awal mungkin mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya. Demikian, studi implementasi dilakukan secara longitudinal menjadi sangat penting, di mana hubungan-hubungan diidentifikasi pada suatu waktu tidak harus diperpanjang secara kausal pada periode waktu lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Arma Sitinja. Baik, saya akan menjelaskan slide berikutnya. Menurut Van Meter dan Van Horn, tipe dan tingkatan sumber-sumber yang disediakan oleh keputusan kebijakan akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan komunikasi. Pada sisi lain, kecenderungan para pelaksana dapat dipengaruhi secara langsung oleh tersedianya sumber-sumber. Jika jumlah uang dipandang tersedia, maka para pelaksana mungkin memandang program dengan senang hati, serta akan mendorong ketaatan para pelaksana kebijakan. Bila suatu program tidak cukup sumber-sumber pendukung, maka dukungan dan ketaatan akan menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Doni. Van Meter dan Van Horn juga mengajukan hipotensi bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan-badan pelaksana. Kecenderungan para pelaksana dan pencapaian itu sendiri, kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh yang penting pada keinginan dan kemampuan yurisdiksi atau organisasi dan mendukung struktur-struktur vitalitas dan keahlian yang ada dalam badan-badan administratif maupun tingkat dukungan politik yang dimiliki. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Masalah kapasitas. Van Meter dan Van Horn juga menyinggung kapasitas sebagai faktor yang mempengaruhi bagi implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil juga merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai, dan sumber-sumber keuangan atau hambatan-hambatan waktu yang tidak memungkinkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Kepada Melan, tolong dilanjutkan slide-nya biar ditampilkan sama teman yang lain. Baik, saya akan melanjutkan. Masalah kapabilitas ini disoroti dalam keempat komponen model, yakni sumber-sumber kebijakan atau sifat dan kuantitas mereka. Kemudian komunikasi organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan atau penyediaan dukungan politik, nasihat dan bantuan atau teknik, serta karakteristik dari badan-badan pelaksana atau kompetensi staf, kepemimpinan, vitalitas, ikatan-ikatan formal dan tidak formal terhadap para pembuat kebijakan, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anggun. Selanjutnya ada konflik-konflik kecenderungan. Dimensi lain yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn setelah kapabilitas adalah konflik-konflik kecenderungan. Konflik-konflik kecenderungan terjadi karena pejabat-pejabat bawahan atau para pelaksana menolak tujuan-tujuan dari pejabat-pejabat atasan mereka. Tujuan-tujuan dan saran-saran mungkin ditolak dengan beberapa alasan seperti melanggar nilai-nilai pribadi para pelaksana atau kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi. Tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran itu melanggar arti kepentingan diri pada pelaksana atau mengubah sifat-sifat organisasi dan prosedur-prosedurnya yang ingin diperhatikan oleh para pelaksana. Selanjutnya dilanjutkan oleh Akbar. Menurut Van Meter dan Van Horn, sementara perhatian utama menitikberatkan kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana, perhatian menyangkut konflik kecenderungan juga dapat diarahkan kepada 4 komponen, lain dari model yang secara langsung mempengaruhi faktor ini, yakni sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Karakteristik dari badan pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari organisasi atau yurisdiksi pelaksana. Hal ini berkaitan bahwa konflik kecenderungan yang mungkin terjadi meliputi semua variabel model implementasi kebijakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abram. Selanjutnya, faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan dalam tahap-tahap awal mungkin akan mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya. Dengan demikian, studi implementasi yang dilakukan secara longitudinal menjadi sangat penting, di mana hubungan-hubungan diidentifikasi pada suatu waktu tidak harus diperpanjang secara kausal pada periode waktu lainnya. Tanggapan para pelaksana terhadap kebijakan akan melibatkan atau didasarkan pada persepsi dan interpretasi para pelaksana atau implementors terhadap tujuan kebijakan. Ukuran dasar dan tujuan ini akan mempunyai dampak yang tidak langsung pada kecenderungan pada pelaksanaan melalui kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Baik, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapannya serta pertanyaannya dipersilakan untuk teman-teman. Ya, disebutkan namanya. Siapa yang mau menanyakan itu? 3 orang aja dulu.
Ada yang ingin bertanya, Pak? Dea, Pak. Silakan, siapa namanya? Dea. Dea Jayanti Pratiwi, 1985-222. Pertama, saya ingin memberikan saran untuk kelompok 3. Seharusnya kalau saat presentasi mungkin kalian jauh lebih siap. Terus tadi pas penampilan PowerPoint kan... Coba ulangi dia. Iya, Pak. Suaranya agak hilang-hilang tadi Bapak dengar. Oh iya, Pak. Pertama dia ingin menyampaikan kritikan kepada kelompok 3. Seharusnya pas saat presentasi kelompok 3 lebih siap dengan materi yang mereka sampaikan. Kemudian pas saat penampilan PowerPoint tadi kan nyangkut gitu, PowerPoint-nya nggak gerak. Jadi mungkin nanti bisa lebih diperbaiki. Untuk pertanyaannya, berikan tanggapan kelompok kalian mengenai motif terjadinya konflik, kecenderungan, dan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Oke, bagus masukannya. Siapa lagi? Silakan 3 pertanyaan biar kita mulai. Saya Pak, Maria Ya, Stefan. silakan. Maria Stefana NPM 1985-2181. Pertanyaan saya, dalam pemaparan tadi ada hipotesis Van Meter dan Van Horn yang mengajukan bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan-badan pelaksana. Mohon penjelasan dan contohnya, Pak. Terima kasih. Oke. Yang diminta Maria, mohon penjelasan dan contohnya. Oke. Satu lagi pertanyaan. Oke, satu lagi pertanyaannya adalah Bapak tambahkan aja, singkat aja pertanyaannya. Seberapa besar manfaat atau pengaruh SDM itu dalam suatu organisasi? Bapak ulangi, seberapa besar manfaat atau pengaruh SDM dalam suatu organisasi? Baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Itu dia. Untuk menjawab 3 pertanyaan ini, Bapak kasih waktu supaya kalian melakukan secara matang 12 menit ya. Muhari berapa menit ini paketnya ini Muhari? Normalnya 40 menit. Normalnya 40 menit, Pak. 40 ya? Iya, Pak. Oke, kalau nanti habis dia ini, kita masuk balik lagi ya. Iya, Pak. Oke. Kalian persiapkan jawabannya 12 menit mulai dari sekarang.
Oke, kalau bisa dijawab silakan. Sebelum dijawab, sebutkan pertanyaan yang mana yang mau dijawab dari yang 3 itu. Waktu Zoom tersisa 2 menit lagi, Pak. Apakah kita mau sambung ke Zoom yang baru, Pak? Oke, kita tunggu yang baru aja ya. Bapak juga berpikir seperti itu tadi. Iya, udah saya kirim Pak linknya, Pak. Oke.